Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, motivasi kita pagi ini adalah malas belajar hanya akan membuat suatu pelajaran semakin sulit untuk dipelajari. Catat ya. Oke, jadi emang seperti ini. Nah, orang bodoh itu tidak ada, yang ada itu orang malas. Oke, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak malas belajar anak-anak. Ya, sehingga kita bisa menebar kebaikan lebih banyak untuk dunia kita yang sangat kita cintai ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan barisan dan deret. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan, kemudian peluruhan, suku bunga majemuk, dan anuitas. Oke, kita langsung saja. Sekarang yang pertama dulu. Pertumbuhan. Yang pertama, ini saya ketik anak-anak. Ya, pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu adalah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Itu namanya pertumbuhan. Misalkan pertumbuhan seorang bayi menjadi anak remaja, itu namanya pertumbuhan. Jadi dia bertambah nilai, bertambah besar begitu. Pertumbuhan penduduk itu juga demikian. Jadi penduduknya semula misalkan 1.000 orang, menjadi bertambah menjadi 1 juta orang, misalkan begitu. Pertumbuhan atau perhitungan bunga di bank, misalkan itu juga sama. Jadi misalkan uang kita pertama adalah 1 juta, kemudian mengalami pertumbuhan menjadi 5 juta, misalkan demikian. Ya, satu nasihat aja anak-anak, kita di sini emang berbicara tentang bunga ya. Di dalam Islam, bunga itu adalah haram, tidak boleh. Ya, tapi karena ini pelajaran, ya mau tidak mau, ya suka tidak suka juga harus dipelajari. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan. Ya, jadi contohnya ini adalah pertumbuhan penduduk atau perhitungan bunga majemuk di bank begitu. Oke, rumusnya ini anak-anak. PN ini rumusnya saya ambil sesuai dengan apa yang ada di paket ya. Di paketmu itu ada pakai PN, sebetulnya pakai P, pakai U, pakai M atau pakai apapun itu terserah kita anak-anak. Ya, tapi berhubung saya itu pakai supaya kalian tidak bingung seperti yang ada di buku paket, maka saya pakai P. Oke, PN ini adalah jumlah penduduk atau jumlah uang misalkan boleh ketika setelah dia mengalami kenaikan dalam satuan waktu begitu. PO ini adalah jumlah penduduk atau jumlah uang kita mula-mula dikali dengan 1 ditambah I, ini adalah tingkat pertumbuhan atau suku bunga dipangkatkan dengan periodenya atau waktu pertumbuhannya N. Begini. Jadi rumusnya ini. Yang kedua anak-anak peluruhan. Peluruhan itu penyusutan atau penurunan anak-anak. Apa ini? Penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Jadi turun. Misalkan menurunnya omset penjualan karena COVID-19. Menurunnya jumlah virus COVID-19 dalam tubuh setelah kita itu berobat, misalkan demikian. Rumusnya hampir sama anak-anak dengan ini, bedanya dia di min. Kalau peluruhan itu di min, kalau ini kan di plus. Oke, UN itu adalah banyaknya objek setelah meluruh atau menyusut dalam satuan waktu M. Kemudian U0 adalah banyaknya objek mula-mula. 1 dikurangi I adalah tingkat peluruhannya dipangkatkan dengan N banyaknya waktu peluruhan. Oke, insya Allah no problem, tidak ada masalah. Next, lanjut. Nah, yang ketiga adalah namanya bunga majemuk anak-anak. Bunga majemuk ini apa? Adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Jadi rumus yang saya pakai ini adalah rumus uangnya anak-anak. Uang setelah mendapatkan bunga beberapa periode sama dengan uang kita atau modal kita mula-mula dikali 1 ditambah I pangkat N. Begitu. Oke, ininya sama. Sama dengan pertumbuhan yang tadi. Sama. Lanjut, next. Nah, sekarang yang keempat. Anuitas. Anuitas ini apa sih? Anuitas ini adalah rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Misalkan begini, ya kalian kredit sepeda motor ya. Kemudian kalian pengen harga sepeda motor misalkan 25 juta. Ya, kemudian kalian menginginkan kreditnya kalian itu adalah selama misalkan saya menginginkan
kreditnya cuma 20 bulan. Nanti dihitung per bulannya itu kalian harus bayar berapa. Nah, tentunya ini juga sama anak-anak, kalau kredit bank, kredit sepeda motor itu juga pakai bunga. Apa yang kita bayarkan itu pasti lebih besar dengan apa yang harusnya kita bayarkan ketika kita itu pakai pembayaran kontan begitu. Ya, dan saya ingatkan kembali, hindari bunga anak-anak. Ya, kalau misalkan tidak kepepet banget, sudahlah kita nggak usah hidup normal-normal saja, nggak usah pakai bunga ya. Sehingga harapannya hidup kita itu berkah, kita itu terhindar dari masalah dan terhindar dari dosa begitu. Ini karena ini pelajaran ya harus kita pelajari gitu ya. Oke, anuitas itu ada dua anak-anak. Yang pertama adalah anuitas pasti, yaitu anuitas yang tanggal pembayaran mulainya dan terakhirnya pasti atau tetap nominalnya. Jadi bayarnya pancet anak-anak. Selama misalkan 36 bulan ya, 36 bulan itu kita itu tetap bayarnya. Misalkan Rp500.000 ya, 500.000 rupiah begitu. Oke, contohnya adalah KPR, kredit perumahan rakyat, ya kredit sepeda motor, kredit mobil, kredit bank-bank yang lain. Ya, kredit namanya. Kemudian yang B adalah anuitas. Anuitas yang tidak pasti. Apa ini? Anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti. Ya, jadi kadang dapatnya misalkan 500, kadang dapatnya 1 juta begitu. Nah, ini contohnya ada pembayaran santunan asuransi kecelakaan. Ini tidak kita pelajari anak-anak. Oke, yang kita pelajari adalah yang A. Ini untuk rumus yang A. A, anuitas sama dengan M modalnya atau kita pinjamnya berapa, kali I suku bunganya dibagi 1 min 1 plus I pangkat min N. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, jelas ya? Jelas. Kita lanjutkan, kita coba. Silakan dibuka buku paketnya. Yang tadi sudah kalian baca. Ya, buku paket halaman 204 anak-anak. Kita coba. 204 kita coba. Yuk. Masalah 5.6. Seorang peneliti mengamati perkembangan koloni bakteri yang terbentuk setiap jam. Apabila jumlah koloni bakteri mula-mula 100 dan setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap jam, peneliti ingin mengetahui jumlah koloni bakteri yang terbentuk dalam waktu 50 jam, maka buatlah grafik dari model persamaan yang ditemukan. Jadi mula-mula di sini. Mula-mula misalkan saya tulis di sini adalah PO. Mula-mulanya adalah 100 anak-anak. 1 jam berikutnya dia menjadi P1. Ya, 1 jam berikutnya dia menjadi membelah menjadi 2. Berarti 100 dikali 2. Berarti dia 200. Oke. 1 jam berikutnya misalkan P2, maka dia juga membelah jadi 2. Ini jadi 400. Oke. Jadi 2 kali lipatnya anak-anak. Yang ditanya adalah 50 jam kemudian. Ini kan 1 jam pertama, 1 jam kedua ya. Jadi ini yang ditanya adalah P ketika 50 jam. Dia membelah jadi berapa? Nah, begini. Masih ingat kan kita? Ya, berhubung kita mulai di sini P0, P1, P2, P50, maka kita coba pakai barisan yang seperti biasanya. Oke? Saya mulai dari U1, ya. Ini U2, ini U3, dan tentunya ini adalah U51. Tahu ya dari mana 51 ya? Ya, karena jarak ke sini tuh dia dihitung selama 50 jam anak-anak. Nah, ini kan kita mulai P0. Oke, jadi U-nya U51. Oke, masih ingat kan rumusnya? UN sama dengan untuk deret geometri karena rasionya itu adalah 2 perkalian 2 ya. AR pangkat N-1. Kan begini ya. Ya, berarti U51 itu adalah A-nya berapa? A-nya 100. Dikali R, R-nya adalah 2. Pangkat N-1, 51 dikurangi 1. Oke, hasilnya adalah 100 dikali 2 pangkat 50. Sudah selesai gini saja. Ini adalah jumlah bakterinya. Banyak ya. Makanya hari ini kalau kita lihat ini masih bakteri anak-anak, belum virus. Kalau virus itu nggak kelihatan. Virus corona hari ini. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar jumlah penderita positif COVID-19 di Indonesia itu sudah mencapai 1 juta orang.
Banyak anak-anak 1 juta itu. Kita bayangkan misalkan 1 juta itu orang itu meninggal dunia. Ya, jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 256 juta. Si akeh Bu, iya masih banyak. Tapi 1 juta itu angka yang fantastik anak-anak. Ya, yang meninggal sudah puluhan ribu orang yang meninggal dunia karena wabah ini. Yang jelas wabah ini adalah qadanya Allah dan kita harus tetap tangguh dan kuat ya untuk menjalani kehidupan kita dan menebar kebaikan apapun yang sudah dikodokkan Allah kepada kita. Oke, lanjut anak-anak. Berikutnya halaman 205 sekarang. Oke, kita lihat contoh 5.9. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Hampir sama dengan penduduk Surabaya ini, 3 jutaan anak. Diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, berapakah persen pertumbuhannya? Yang tadi anak-anak yang ini belum kita cari ya grafiknya ya. Ya insya Allah bisa mengerjakan grafiknya sendiri ya. Ya, kita masuk deretnya saja. Gimana ini? Untuk contoh 5.9, apa yang kita ketahui? Pertama-tama kita tahu pertumbuhan jumlah penduduknya cuma 3,25 juta. Berarti kita yang diketahui PO. PO-nya adalah 3,25 juta. Kemudian ini pada tahun 2008. T-nya itu 2008. Kemudian diperkirakan menjadi 4,5 jiwa pada tahun 2013. Berarti PN-nya adalah 4,5 juta jiwa. Ya, tahunnya antara tahun 2008 sampai tahun 2013. 2013. Berarti N-nya berapa ini? Ini N-nya berapa? 2008 ke 2013 N-nya 5 anak-anak, 5 tahun. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah I. Yang ditanya ya, angka pertumbuhannya, tingkat pertumbuhannya. Kemudian yang kedua adalah P ketika tahun 2015. Nah, ini yang ditanya. Nah, gimana caranya ini? Cari I dulu ya. Cari I dulu, kita punya PN sama dengan PO dikali 1 ditambah I pangkat N. Begini ya. PN-nya adalah 3,25 juta. Jutanya saya tulis aja pakai 0 anak ya. Saya hapus dulu. 3,25 juta itu 325, nolnya berapa nak? Nolnya 6 ya. Di sini sudah ada 2, 3, 4, 5, 6 begini. Ini 3,2 juta anak. 3,25 juta. PO-nya adalah, maaf anak-anak, yang PO ya. Iya, Bu Amel ini gimana sih? Sudah mulai error ini. Sudah akhir minggu kali ya. Agak error gimana gitu, sudah jenuh, butuh refresh. PN-nya adalah 4,5 juta. Jadi 4,5 itu 4,5. Sudah ada 1 0 di sini ya, nolnya tinggal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan PO-nya adalah 3.250.325. Sudah nolnya 2 ada di sini, 3, 4, 5, 6. Ya, dikali 1 ditambah I-nya yang dicari anak-anak, N-nya adalah 5 tahun. Sehingga kalau kita cari ini, maka 1 ditambah I pangkat 5 itu adalah 4.500.000 orang ini kita bagi dengan 3.250.000 orang ini. Nolnya kita coret 4 ya. Kita coret 4 nolnya. Nah, berarti dari sini kita punya 1 ditambah I pangkat 5 sama dengan 450 dibagi 325. Berapa ini? 450 dibagi 325.
Ini kalau misalkan saya bagi 25, 25, 4, 16, 17, 18 ya. 18. Saya bagi 25 dia 18. Bener ya nak ya? 25 kali 4 itu adalah 100. Kalau 450 berarti 4 dikali 4. Ya 16, 16 tambah 2 benar. Ini kalau saya bagi 25 berapa nih? 325. 300 dibagi 25 aja 12 ya. 12 ditambah 1 berarti 13. Oke, berarti 18 per 13. 18 per 13 ini anak-anak kalau kita desimalkan itu adalah, hitung yuk, 18 dibagi 13. 18 dibagi 13. Oke, sama dengan 1,38. 1,38 anak. Nah, begini. Oke, sehingga untuk angka pangkat 5 ini pindah ke sana, dia menjadi akar ya. Nah, akar begini. Akar dari 1,38. Tapi ini adalah 5. Oke, berapa ini? Ini hasilnya adalah 1,0673. 1,0673. Nah ini adalah 1 ditambah I. Berarti itok berapa nak itok? Itoknya adalah ini dikurang 1 berarti 0,0675. Kalau dijadikan persen, kalikan 100. Kalikan 100 berarti U2 6,75%. Ini anak-anak pertumbuhannya wilayah tersebut selama 5 tahun. Oke, yang ditanya kemudian P15. Nah, P15 berarti P15 tahun dari 15 ke 2008 itu berapa? 2008 ke 15. Saya tulis di sini aja. 2008 ke 2015. 7 tahun anak-anak ya. Berarti PO dikali 1 ditambah I pangkat 7. Gini anak-anak. Oke, hasilnya adalah PO-nya adalah 3,25 juta. 325 juta. 3.250.000. Gini ya. Oke. Dikali dengan 1 ditambah I-nya, pakai yang ini anak-anak. Ya, I-nya pakai yang ini atau yang ini boleh. Kalau pakai ini kan berarti pakai persen. Pakai ini aja ya. 0,0675 pangkat 7. Oke, hasilnya sama dengan berapa ini? Nah, ini kita hitung dulu. Berarti hasilnya adalah 3.250.000 dikali dengan 1,578. 1,578. Nah, hasilnya adalah berapa juta ini? 5.130 jiwa penduduk. Gini aja. Oke, jiwa. Nah ini anak-anak. Jadi 5 juta tahun 2015. Bisa ya? Bisa. Lanjut berikutnya. 5.7. 5.7 ini halaman yang sama 205. Suatu neutron dapat pecah mendadak menjadi suatu proton dan elektron. Dan ini terjadi sedemikian sehingga kita memiliki 1 juta neutron. Kira-kira 5% daripadanya akan berubah pada akhir 1 menit. Nah, ini peluruan anak-anak. Dia berkurang ya. Berapa neutron yang masih ada setelah N menit? Dan setelah 10 menit. Ya, oke. Jadi gimana ini? Kalau kasusnya seperti ini, ya kita definisikan saja. Kalau peluruan tadi gimana? Rumusnya peluruan sama dengan tadi pakai U ya nak ya. UN sama dengan U0 dikali 1 min I pangkat N. Gini ya. Ya. 1 juta neutron ini adalah U0-nya Nana. Ya, berarti UN-nya sama dengan 1 juta dikali 1 dikurangi I-nya 5%. 5% ini adalah 0,05. Pangkat N. Selesai.
yang berapa neutron yang masih ada setelah n menit ini anak-anak. Kemudian setelah 10 menit bagaimana? Kita ganti UN-nya menjadi 10. Kalau N-nya adalah 10 menit, berarti U10 sama dengan 1 juta dikali 1 dikurangi 0,05 pangkat 10. Oke, hasilnya sama dengan berapa ini? 1 juta dikali 1 dikurangi 0,5 ini 0,95. Gini ya, 0,95 pangkatnya adalah pangkat 10. Nah, ketika kita hitung 1 juta dikali berapa ini? 1 juta dikali 0,95 kali 10. Langsung saja ya, kita pakai alat bantu. Nanti kalau ulangan gimana Bu? Kalau ulangan nanti dikasih tahu anak-anak. Ya, 1 juta dikali dengan 0,95 pangkat 10. Langsung aja ya saya pakai kalkulator ini. Hasilnya adalah 598.736,93. 598.736,94 lah. Nah, ya kalau kita bulatkan 598.000 bentar, 10 menit ya ini. 598.736. Bentar ya. 1 juta dikali 0,95 pangkat 10. Bener anak-anak? Sudah bener enggak apa-apa? 598.700 ini saya bulatkan ya 37. Selesai. Ini adalah jumlah neutron yang masih ada ketika 10 menit. Dari 1 juta menjadi hampir separuhnya. Ini namanya meluruh. Oke? Bisa ya? Bisa. Lanjut berikutnya. Masalah 5.8. Ovano menerima uang warisan sebesar 70 juta dari orang tuanya dan berniat untuk menginvestasikan dalam bentuk tabungan di bank selama 5 tahun. Dia menjajaki 2 bank yang memiliki sistem pembungaan yang berbeda. Di bank BCL menggunakan bunga tunggal sebesar 10% per tahun, dengan bank PHP menggunakan bunga majemuk sebesar 9% per tahun. Dari hasil perhitungan pihak bank yang memperoleh ilustrasi investasi sebagai berikut. Nah, ini nggak saya copy nih. Ilustrasinya seperti apa? Kita lihat langsung di bukunya ya 5.8. Ilustrasinya seperti itu anak-anak. Ya. Jadi itu dianggap tahunnya itu 5 tahun. Yuk kita hitung aja. Berarti uang Ovano setelah 5 tahun. Oke, kalau pakai suku bunga tunggal, ini satu sini dengan suku bunga tunggal. Kalau suku bunga tunggal kan tinggal dikali anak-anak, gitu ya. Oke, kita tulis di sini. Maka uangnya menjadi PT sama dengan uangnya mula-mula berapa tadi? 70 juta. Oke. Dikali dengan suku bunganya berapa? 10% per tahun dikali dia nabungnya 5 tahun. Ya, ini bunganya tok anak-anak ya. Nah, saya ini kurang nulisnya. Sebentar. Ini bunganya saja. Bunga gitu aja ya. Ada di sini bunga. Ini bunganya anak-anak. Bunganya tok. Oke, berapa ini hasilnya? 70 dikali 10%. Ini saya coret dengan ini. Ya, ini sudah 700.000. 700.000 dikali 5. 7 kali 5 itu 35. Nolnya adalah 45. 1, 2, 3, 4, 5. 3.500.000 anak. Ya, 3.500.000. 30.500.000 apa 35 juta? Coba dilihat lagi. 70 juta itu 1, 2, 3, 4,
10% dikali 10, 7 dikali 5, 35. Nolnya tuh 2, 3, 4, 5 anak-anak. Maaf ya. Nolnya 5 ya, kurang 1 ya nih ya. Oke. Berarti bukan 3.500.000 tapi 35 juta anak-anak. 35 juta. Ini bunganya saja nih. Sehingga uangnya menjadi berapa? Uang Ovana setelah 5 tahun dengan suku bunga tunggal di bank BCL, ya, di bank BCL menjadi 70 juta ditambah dengan 35 juta. Berarti uangnya menjadi 105 juta. Ini 5 tahun anak-anak. Cukup menggiurkan. Insya Allah tidak begitu menggiurkan bagi orang-orang yang beriman ya. Gitu ya. Lanjut nak. Sekarang suku bunga majemuk. Kalau dengan suku bunga majemuk gimana? Dengan suku bunga majemuk. Yuk, suku bunga majemuk. Bunganya jadi gimana? Bunganya menjadi, atau langsung saja enggak apa-apa ya. Coba kita langsung saja pakai rumus suku bunga majemuk seperti yang sudah kita diskusikan di awal pada pertemuan kita hari ini. Gimana tadi pakai PT ya? Atau pakai M aja. Kan kita sudah punya rumus sendiri pakai M ya. MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I pangkat N. Ya, sehingga uangnya Ovana setelah 5 tahun menjadi MO adalah 70 juta dikali 1 ditambah I-nya suku bunganya adalah 9% anak-anak, 0,09. Oke, pangkatnya 5 tahun. Nah, hasilnya dari sini itu adalah ini di bank PHP ya, 70 juta dikali 1,09 pangkat 5. Yuk kita kali, kita gunakan kalkulator kita. 70 juta 70 juta dikali dengan 1,09 pangkat 9. Pangkat 9 pangkat 5 ya? Oh sorry anak, pangkat 5 tahun. Hasilnya adalah 70 juta dikali dengan 1,09 pangkat 5. Hasilnya 107 juta. 107 juta 703.676,84. Nah, coba kita lihat selisihnya. Ini kalau pakai suku bunga tunggal anak-anak, cuma 105 juta dapatnya. Kalau pakai suku bunga majemuk, maka dapatnya adalah 107 juta. Selisih 2 juta lebih anak-anak. Nah, makanya itu, suku bunga majemuk ini biasanya lebih menggiurkan daripada suku bunga tunggal. Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang untung mana, ya jelas untung yang ini anak-anak. Ya, bank apa ini? Bank PHP. Apa ya ini PHP ya? Oke, sudah anak-anak ya, mungkin itu dulu anak-anak. Untuk hari ini kita sudah bicara masalah pertumbuhan, peluruhan, dan suku bunga majemuk. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya, semoga paham ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.